Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis online kita dalam rangka melanjutkan pembacaan kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Insyaallah taala kita sudah sampai kepada Al-Ma'qidut Tasi' atau simpul yang ke-9. Maka sebelum kita memulai, tentunya kita meminta kepada Allah Tabaraka wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah, dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita langsung baca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-ma'qid at-tasi', simpul yang ke-9, as-sabru fil ilmi tahammulan wa ada'an. Bersabar di atas jalan ilmu, baik dari cara mengembannya, cara mengambilnya, beserta pengamalannya. Sehingga di sini simpul yang ke-9, penulis ingin memberitahukan di simpul yang ke-9 ini penulis ingin memberitahukan tentang permasalahan bahwa jalan menuntut ilmu itu, sebagaimana kita sudah singgung pada pertemuan yang awal-awal, di mana jalan menuntut ilmu itu agar supaya bisa sukses dan tetap di jalan di sini butuh kesabaran. Dan sabarnya itu menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah sabar dalam belajar. Dalam belajar dalam artian bagaimana dia hadir di taklim, bagaimana dia membaca bukunya, bagaimana dia menghafal, bagaimana dia murajaah, itu masuk dalam sabar dalam belajar. Kemudian yang kedua itu adalah sabar dalam mengajar. Karena seseorang yang telah memiliki ilmu, maka hendaklah dia amalkan dia ajarkan ilmunya yang telah dia pelajari, dan ini termasuk bagian umum dari bagaimana ilmu itu diamalkan. Sehingga yang lebih besar dari mengajar itu adalah bentuk pengamalan ilmu, amal. Jadi yang pertama itu adalah belajar, yang kedua itu adalah amalan, beramal dia, apa yang sudah diamalkan, dan diantara beramal itu adalah mengajarkan ilmu tersebut. Nah, sabar ini harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu untuk apa? Untuk supaya bisa dia sukses jalan di dalam menuntut ilmu. Maka dalam simpul yang ke-9, kata penulis rahimahullah ta'ala, simpul ke-9 itu adalah sabar di dalam jalan ilmu, baik dalam belajarnya maupun dalam beramalnya. Qala hafizahullah ta'ala, id kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bisabr. Semua hal yang mulia itu nggak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Baik hal yang mulia dalam bentuk dunia, apalagi hal mulia yang terkait dengan urusan akhirat. Maka hanya bisa didapatkan dengan kesabaran. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi nafsu talabul ma'ali tasbiruha alaihi wa tasbiruha alaihi. Dan di antara hal yang terbesar yang dengannya itu sebuah jiwa itu harus bersabar, itu adalah bagaimana dia mencari sesuatu yang berharga. Itu dia harus sabar di atasnya. Sabar di atasnya, membuat jiwanya itu sabar. Melatih jiwanya itu harus sabar. Walihada, oleh karena itu, kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima litahsili aslil imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra.
Oleh karena itu tentang permasalahan sabar, maka ketika seseorang itu ingin memperoleh ilmu baik dalam belajar maupun amal tentang permasalahan pokok iman, aslul iman, ataupun kesempurnaan iman, maka dibutuhkan sabar dan terus-menerus untuk sabar di atasnya. Nah, tahu dari mana tentang hal tersebut? Kita tahu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan terus bersabar. Jadi di dalam bahasa Arab sekedar faedah saja bahwa kesabaran itu ada tiga tingkat gitu. Kesabaran itu ada tiga level. Level yang pertama itu adalah mencoba untuk bersabar. Mencoba untuk sabar. Ini masih belajar gitu. Ya kalau bahasa Indonesianya itu adalah belajar sabar. Belajar sabar. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlahu bis-shalati wastabir 'alaiha. Nah, wastabir ya kan? Wastabir itu adalah belajar untuk sabar. Nah, ini tingkat atau level yang pertama. Level yang kedua, dia sudah bisa belajar sabar. Artinya sudah meraih kesabaran itu. Dia orangnya memang sabar. Dia orangnya memang sabar. Ya bahasa Arabnya itu adalah sabar. Kalau yang tadi adalah wastabir, ya kan? Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, istabaru yastabiru. Kemudian yang kedua itu adalah sudah mencapai derajat sabar, hanya saja sabarnya ini tidak tuntas. Tidak tuntas. Nah, tidak tuntas dalam artian mungkin hari pertama dia sabar, hari kedua dia sabar, hari ketiga dia sabar. Tetapi ketika hari keempat sabarnya hilang. Nah, sabarnya hilang. Maka ini merupakan kebanyakan hal dari di antara kita tuh di sini nih. Kita alhamdulillah ya, udah mungkin nggak belajar sabar lagi, udah bisa sabar. Cuma sabarnya itu nggak tuntas, nggak setiap membutuhkan kesabaran itu ada. Kemudian yang terakhir itu adalah sabarnya itu sampai tuntas, maka dalam bahasa Arab itu adalah musabarah. Sebagaimana di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Dalam artian sabarnya itu tuntas dia. Kapan dibutuhkan untuk sabar, maka dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala gitu. Walihada kana sabru wal musabarah. Nah, dalam masalah ilmu, sabar dan musabarah itu dibutuhkan dalam belajar maupun dalam beramal. Jadi ya dalam belajar maupun beramal yang namanya sabar dan sabarnya itu sampai tuntas itu dibutuhkan. Karena nggak bisa di tengah jalan itu penuntut ilmu tiba-tiba keluar jalan. Tetapi yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu adalah bagaimana dia bisa jalan di jalannya penuntut ilmu dari awal sampai akhir. Kapan itu akhirnya? Akhirnya itu adalah al-maut atau kematian. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Demikian. Baik. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, afwan ya, tenggorokan ana lagi subhanallah. Lagi radang. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan bermusabarahlah. Nah, ini sabar level 2 ini. Level 3 apa? La ilaha illallah. Isbiru wasabiru. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nah, insyaallah ayatnya familiar sama kita dari surat Al-Kahfi, bahwa Allah Subhanahu wa taala bilang wasbir nafsaka, sabarkanlah jiwamu ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan petangnya yuriduna wajha, dalam rangka memang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Qala Yahya ibnu Abi Katsir fi tafsir hadhil ayah. Berkata Yahya ibnu Abi Katsir tentang tafsir ayat yang di surat Al-Kahfi itu, kata beliau rahimahullah taala, hiya majalisul fiqh. Maka yang dimaksud sabar di sini bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sabar dalam majelis fikih. Nah, dalam majelis fikih. Jadi kalau para ulama dahulu mereka itu menjelaskan yang namanya majelis ilmu atau majelis hadis atau majelis zikir. Ini bimaknan wahid, ya, mutaqarib, ya. Dalam artian maknanya itu berdekatan. Maksudnya majelis ilmu, majelis hadis, majelis zikir, dan di dalam riwayat ini ada disebutkan majelis fikih, ini adalah majelis taklim. Dalam artian majelis belajar agama atau ya bahasa kita ngaji lah. Atau ngaji dong, hadir taklim dong. Nah, kata Yahya bin Abi Katsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang menginginkan wajahnya, itu adalah bersabar di dalam majelis ilmu. Bersabar di dalam majelis ilmu. Walan yuhassila ahadun ilma illa bisabr. Maka seseorang itu enggak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Enggak bisa dia. Kalau enggak sabar enggak bisa, enggak dapat. Gitu. Qala Yahya bin Abi Katsir aidan, berkata Yahya bin Abi Katsir juga, la yastaqa'ul ilmu bi rahatil jism, bahwa ilmu itu enggak akan didapat dengan jasad yang santai-santai. Enggak mungkin. Nah, apa hubungannya dengan jasad yang santai-santai dengan kesabaran? Karena kalau misalnya disuruh santai, rebahan, ya kan? Maka siapa yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa, gitu kan? Semuanya bisa. Semuanya bisa ini kalau dalam kita berbicara tentang santai. Akun videonya error nggak ya? Oh iya, subhanallah. Iya Ustadz. Ya bentar ya. Oh sudah bisa ya. Nah, internet connection unstable. Baik, kembali lagi kita kembali ke riwayat yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala tentang perkataan Yahya bin Abi Katsir yang kedua. Beliau bilang adalah la yustata'ul birahatil jism, bahwa ilmu itu nggak bisa dicapai dengan jasad yang santai. Nah, pertanyaannya kan ya, emang apa hubungannya antara jasad yang santai dengan kesabaran dalam menuntut ilmu? Ya kalau kita disuruh santai, siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa. Nggak perlu kesabaran gitu. Dalam santai itu nggak dituntut kesabaran. Tetapi kalau kita misalnya mau menuntut ilmu, maka nggak bisa dengan yang jalan yang santai. Ilmu itu perlu dengan yang namanya kerja keras. Ya kan, mulai dari hafal, mulai dari murojaah,
mulai dari beramal, terus juga berdakwah. Nah, ini semuanya membutuhkan kesabaran. Bagaimana seseorang bisa ngafal terus, murojaah lagi, ngafal lagi, murojaah terus. Itu kan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Beda dengan yang santai. Nah, jalan menuntut ilmu itu adalah jalannya kerja keras di sini. Jadi dia nggak bisa santai, dan yang namanya kerja keras itu butuh yang namanya kesabaran di dalam hal tersebut. Qala hafizahullah ta'ala, setelah menjelaskan perkataan tentang dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, fabis-sabri yukhraju min ma'aratil jahl wa bihi tudraku ladzatul ilm. Maka dengan kesabaran itulah dia keluar dari pahitnya kejahilan dan dia bisa merasakan lezatnya ilmu. Nah, ini penting lagi dikemukakan bahwa ilmu itu memiliki kelezatan. Ilmu itu dia ada rasanya gitu, ada rasa lezatnya. Ada rasa lezatnya, ada rasa enaknya. Nah, bagi orang yang memang ingin merasakan kelezatan ilmu, maka dia di situ harus bersabar di situ. Bersabar di situ. Sebagaimana kita udah singgung lah. Kalau misalnya kita contoh misalnya hafal Quran. Orang kalau yang misalnya hafal Quran hari pertama dia belum merasakan rasanya lezatnya menghafal Quran. Hari kedua, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti kalau ketika sudah 1 bulan, nah itu dia udah ngerasain tuh. Sudah mulai bisa merasakan bagaimana lezatnya ngafal dan murojaah Al-Quran. Kapan itu? Ya misalnya udah sebulan. Gitu. Kalau misalnya ada 1 hari atau 2 hari yang terlewat hafalannya, dia mulai ngerasa gelisah. Aduh, nggak enak ya rasanya, belum ngafal hari ini, belum murojaah hari ini. Kenapa? Karena dia sudah bisa merasakan lezatnya ilmu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin merasakan lezatnya ilmu, maka yahtaj ila sabar. Maka bagi dia membutuhkan kepada kesabaran. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa sabrul ilmi naw'an, dan sabar di atas jalan ilmu itu ada 2. Sebagaimana tadi sudah disinggung, bahwa yang pertama itu adalah sabar dalam belajar, yang kedua adalah sabar dalam beramal. Ahaduhuma, yang pertama itu adalah sabrun fi tahammulihi wa akhdhi. Sabar dalam belajar. Fal hifdhu yahtaju ila sabr. Ngafal butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabr. Gimana caranya supaya bisa paham, itu butuh kesabaran. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabr. Hadir di majelis taklim butuh kesabaran. Ya kan? Misalnya majelis taklimnya di masjid, kita harus mempersiapkan, ada ongkos di situ, jangan sampai telat, pengen coba duduk di depan, gimana caranya supaya bisa paham apa kata guru kita, itu butuh kesabaran. Wa ri'ayatu haqqi syaikhi tahtaj ila sabr. Dan bagaimana kita bermuamalah dengan guru itu juga membutuhkan kesabaran. Karena terkadang guru agama itu ada yang keras, ada yang perkataannya pedas, ada yang mungkin bisa sampai main fisik. Kalau misalnya nggak hafal Quran di sabet kah, atau di pakai cemeti gitu, disabet begitu, atau pakai sendal atau pakai sabuk. Yang seperti ini sebenarnya biasa. Yang seperti ini sebenarnya itu biasa, dan ini layaknya hubungan ayah ke anak aja lah. Layaknya hubungan ayah ke anak, maka bagaimana seorang penuntut ilmu itu bermuamalah dengan gurunya yang mungkin mengajar atau cara mengajarnya itu adalah rada keras, maka itu juga membutuhkan kesabaran. Artinya proses belajar baik dari membaca, dari menghafal, mau murojaah, hadir majelis taklim, kemudian bagaimana bermuamalah dengan guru, itu membutuhkan kesabaran. Jadi proses belajarnya itu dari awal sampai akhir membutuhkan
membutuhkan kesabaran. Anau utsani, dan jenis kesabaran yang kedua dalam perjalanan menuntut ilmu itu adalah sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahli. Sabar dalam beramal. Dalam beramal dalam artian yang pertama itu adalah dia mengamalkan ilmu tersebut. Dia mengamalkan ilmu tersebut, setelah diamalkan dia juga sebarkan dan sampaikan ilmu tersebut kepada yang memang membutuhkannya dalam artian dakwah. Jadi setelah belajar, kemudian beramal, kemudian dia berdakwah. Fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabr. Nanti kalau dia misalnya sudah merasakan bagaimana itu berdakwah, maka dakwah kepada orang-orang, kepada murid-murid itu membutuhkan kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabr. Bagaimana caranya kita merangkai kalimat, itu juga membutuhkan kesabaran. Menyiapkan majelis taklim membutuhkan kesabaran. Bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana itu membutuhkan kesabaran. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabr. Dan bagaimana kita memaklumi bagaimana kesalahan-kesalahan dari murid-murid kita, dari orang yang taklim kepada kita, itu juga membutuhkan kesabaran. Wa fawqa hadaini nau'ain, dan yang di atas sabar itu, yang kedua jenis sabar itu, baik sabar dalam belajar maupun sabar dalam beramal, itu adalah min sabril ilm as-sabru ada sabr fihima wa thabatu alaihima. Nah, yang paling susah itu adalah sabarnya itu sampai tuntas. Ya, kayak tadi ya, musabarahnya itu adalah sabar sampai tuntas. Nah, ini yang paling susah. Kalau cuma sabar, ya insya Allah banyak yang bisa. Hari ini taklim, besok taklim, besok taklim. Nanti setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka barulah dia muncul, bolos dulu deh. Hari ini enggak dulu deh, capek. Ya kan kemarin-kemarin udah. Hari ini kita libur dulu lah. Nah, dia bolos. Atau murojaahnya, jam-jam waktu-waktu murojaahnya nggak dipakai. Udah deh, ntar dulu santai dulu lah. Kita main game dulu lah. Atau kita nonton dulu lah. Apapun itu, sabarnya nggak tuntas. Kenapa? Dan yang lebih berat daripada sabar, itu adalah musabarah, sabar sampai tuntas. Makanya di sini kata penulis hafizahullah ta'ala, yang lebih sulit itu adalah as-sabru ala sabr. As-sabr ala sabr. Sabar untuk terus bersabar. Nah, itu berarti ya, tadi bahasa Indonesianya itu adalah sabar sampai tuntas, wasabatu alaihima, dan juga supaya istiqomah, supaya bisa terus bersabar di atas jalan ilmu. Kemudian Syekh Hafizahullah membawakan syair di sini, likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Teruntuk semua yang sedang meraih tujuan yang mulia, hendaklah istiqomah. Tetapi yang berat bagi setiap orang adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini adalah sebuah kata-kata gitu, kata yang gampang diucapkan, susah untuk diamalkan. Udah, yuk kita mudah-mudahan istiqomah ya, mudah-mudahan istiqomah, nanti kita istiqomah ya. Antum istiqomah ya, Masya Allah, antum ini orangnya istiqomah ya. Gitu. Gampang itu diucapkan. Tetapi hakikatnya itu adalah sangat-sangat berat untuk diamalkan. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah berarti dia as-sabat, dia tetap jalan tersebut dan sabar di atasnya. Dalam artian sabar di atas kesabaran. Nah, itu adalah simpul yang ke-9, yaitu bersabar dalam mengemban ilmu dan mengamalkannya. Insya Allah kita masuk kepada